dan betul-betul mabuknya kencang, tidak bisa berdiri, hanya makan pun sedikit. Jadi terjadi kekurangan gizi saat hamil pertama karena Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Somati Ade. Alhamdulillah, ketemu lagi video saya yang terbaru, Mas. Nah, video kali ini masih seputar cerita tentang kehamilan saya. Alhamdulillah, setelah pejuang garis 2 selama 5 tahun untuk kedua kalinya ya. Jadi ini adalah anak kedua. Nah, saya tuh mau berbagi sedikit pengalaman. Sekarang memasuki bulan ketiga, hampir bulan ketiga ya. Dan apa saja sih yang saya rasakan selama masa ngidam. Nah, apa saja itu namanya ngidam ya. Jadi beberapa orang sih bilang ngidam itu berbagai macam. Nah, apa yang saya rasakan akan saya share di video ini. Untuk kalian yang baru menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Like, komen, dan share ya, biar kalian selalu update video-video terbaru saya dari cerita tentang kehamilan. Nah, untuk kehamilan kedua ini saya itu termasuk kata orang sih hamil kebo ya, tapi saya kurang tahu juga itu hamil kebo itu sama hamil yang tidak, karena hamil pertama dan hamil kedua itu ngidamnya beda. Hamil pertama itu saya super duper selama 4 bulan itu seperti berada di tempat lain ya, jadi cuma muntah dan bolak-balik ke rumah sakit untuk diinfus. Itu kehamilan pertama ya, dan betul-betul mabuknya kencang, tidak bisa berdiri, hanya makan pun sedikit. Jadi terjadi kekurangan gizi saat hamil pertama karena saking kencangnya ngidam itu ya. Nah, untuk di kehamilan kedua ini saya agak bisa sedikit bergerak, cuma gampang capek dan mual dan sedikit muntah. Mungkin itu namanya hamil kebo ya. Saya kurang paham juga, katanya kalau hamil kebo tidak merasakan apa-apa, tapi saya masih merasakan ya mual kadang di pagi hari atau menjelang maghrib. Nah, itu biasa, atau posisi pada saat saya dingin. Kemudian itu sering lapar ya. Jadi alhamdulillahnya bisa masuk makan apapun ya. Cuma mencium bau harum itu memang sangat susah ya. Pasti bakalan mual dan mual lebih tepatnya sih ke mual. Nah, setelah saya pelajari beberapa yang bikin saya mual itu ternyata apa ya, ini untuk dari saya ya, beberapa orang sih berbeda-beda, tapi kata dokter memang beberapa yang menyebabkan biasanya kita itu mual yaitu karena terlalu banyak makan gorengan. Nah, karena merasa pada saat ngidam kita ini bisa makan apa saja. Nah, biasanya itu makan gorengan. Jadi misalnya mie goreng, nasi goreng, gorengan apa semua tahu. Nah, itu kebanyakan makan minyak gorengan itu yang menyebabkan kita kadang mual di pagi hari atau kadang lebih sering mual. Nah, itu kebanyakan gorengan ya, itu bisa menyebabkan mual juga, mual ataupun muntah ya. Kemudian bisa menaikkan juga tingginya kadar asam pada lambung ya, sehingga bikin kita jadi muntah. Nah, kemudian yang kedua itu makanan bersantan. Nah, itu saya sangat tidak bisa ya, pokoknya makan makanan bersantan itu mesti setelah makan langsung muntah, langsung mual terus seharian. Itu makanan bersantan juga sepertinya bisa menyebabkan, saya kurang paham kalau orang lain ya, tapi kalau untuk saya sendiri sepertinya makanan bersantan itu bisa menyebabkan mual dan muntah ya, agak panjang. Nah, yang ketiga itu makanan terlalu asam. Jadi kita kadang itu ya pengen makan yang asam-asam, kecut, akhirnya tidak terkontrol dan terjadinya walaupun belum ada isi perut tapi pengen makan yang kecut-kecut. Nah, itu bisa menyebabkan sakit atau kenaikan asam lambung yang menyebabkan mual dan muntah, karena lambungnya pada saat kosong masuklah makanan yang kecut. Jadi itu bisa membuat kita lebih sering mual dan muntah juga. Jadi sebaiknya ketika mau makan asam atau yang kecut-kecut itu setelah ada isi di dalam perut, misalnya sudah makan nasi, makan sayuran ya. Saya mau makan bersamaan makan mangga muda itu juga bisa. Kemudian yang menyebabkan lagi mual dan muntah itu dingin. Kalau saya sih itu dingin ya. Jadi kalau pagi posisinya lagi dingin itu bisa juga menyebabkan kita mual sama muntah, karena rasanya itu kan masuk angin ya. Jadi saya kebanyakan tuh mandi air hangat
mandi air hangat untuk mengurangi mual itu, dan mandi tidak terlalu malam. Kan biasanya ada beberapa orang suka sebelum tidur mandi. Nah ini jangan dibiasakan ya, karena saat kita ngidam sepertinya rasanya masuk angin yang tidak berhenti-berhenti ya. Jadi gampang masuk angin dan gampang terkena flu itu. Jadi posisi saat kita ngidam itu, posisi kondisi tubuh kita itu sangat lemah. Karena kenapa? Tubuh kita ini bekerja 2 kali lipat. Semua organ dalam tubuh kita ini bakal bekerja 2 kali lipat, pernapasan 2 kali lipat, karena ada janin yang sedang tumbuh di dalam. Jadi dia memompa, mengambil semua sari-sari makanan kita, kemudian mengambil sari-sari makanan, kemudian mengambil kalsium yang sudah kita simpan, yang kita sudah miliki sebelumnya ya. Jadi bayangin aja dulu kehamilan pertama saya itu lagi mengandung terus tapi tidak bisa makan, jadi kalsium saya habis, makanya saya lemah dan kategori sebenarnya kurang gizi ya. Tapi kalau sekarang lebih sering makan, jadi bisa kuat lah. Mungkin itu orang yang hamil kebo itu kuat makan, jadi kuat juga untuk bergerak. Nah kalau saya kategori bisa lah kalau untuk bersih-bersih sebentar, habis itu istirahat. Nah ibu hamil juga butuh banyak istirahat ya, yang lagi ngidam itu butuh banyak istirahat. Karena apa? Ya itu kondisinya capek sekali, karena cuci piring aja sebentar itu seperti sudah 2 kali lipat ya. Jadi harus banyak istirahat untuk mengurangi mual dan muntah serta pusing, kelelahan ya. Kemudian itu makanan pedas. Nah makanan pedas juga itu ya, jadi kalau ada orang hamil, sebenarnya sih makanan pedas itu tidak dilarang ya, cuma itu bisa menyebabkan diare. Nah kalau diare biasanya takutnya sudah diare terus tuh perutnya kosong, akhirnya jadi mual dan muntah kuning ya. Ini itu rasanya nggak enak sekali karena perutnya kosong, jadi makanya saya terjadi diare, perutnya kosong, tidak ingin makan. Nah akhirnya lambungnya kosong dan akhirnya terjadilah muntah, yang muntahnya itu muntah kuning dan itu sangat tidak enak ya. Nah itu beberapa sih kalau saya buat kalian ya lagi mual atau sering muntah itu perbanyak minum air di pagi hari, yaitu air hangat. Misalnya air hangat, nah air hangat itu bisa meredakan sedikit ya. Sedikit, kalau saya itu meredakan sedikit perut, itu menghangatkan. Kemudian minum susu hamil siapa susu. Susu ini masih jadi perdebatan ya, apakah ada susu hamil, tapi sejauh ini saya minum susu. Jadi saya minum susu dari hamil pertama sampai sekarang itu saya minum susu dan itu sangat cocok. Setelah minum itu tidak muntah ya, jadi mengurangi muntah dan mual gitu. Itu minum susu hamil ya. Nanti video berikutnya saya akan review susu hamil yang akan saya minum. Kemudian lebih sering ngemil ya, kalau bisa nggak ngemil jagung, ngemil buah. Jadi jangan ngemilnya itu jangan ngemil sembarang ya, jadi kayak gorengan apa itu jangan. Sebaiknya tuh yang paling bagus tuh pisang ya, kemudian semangka atau buah-buah apapun, yang penting cocok, yang penting jangan terlalu kecut. Itu rajin ngemil, rajin makan keripik, misalnya keripik ubi. Nah ada beberapa keripik ubi yang original, itu aja yang dimakan ya. Kurangi makan garam dan manisan untuk mencegah diabetes. Nah ini beberapa ibu hamil itu sering makan manis, kalau tidak makan manis muntah. Nah ini sebenarnya bahaya juga ya. Bayangin kalau 9 bulan kita bakalan makan manis-manis, tapi sebaiknya dikurangi ya, karena itu bisa menyebabkan kadar gula jadi naik itu. Nah itu dia pengalaman saya mual dan muntah ya, atau tips dari saya bagaimana cara mengatasi mual dan muntah saat ngidam di semester pertama. Semua video ini membantu ya untuk moms yang baru pertama kali hamil, dan untuk pejuang S2 semangat ya. Semoga tahun ini kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Pastikan kalian menonton video-video saya berikutnya, karena akan ada cerita kehamilan selama kehamilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.